Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina rabbil rahina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Anulah misi akan sekandang Bu dapat WA nih kudu ini kedulu dan nyuruh bacakan kitab Taurat ya. Jadi pas dia kitab Taurat lah di kitab karangan Habib Usman Betawi menceritakan masalah maulid. Mudah-mudahan di bulan yang masih kita selalu menjunjung baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan mahabbah hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dalam keadaan sehat. Insyaallah galau kita hilangan. Mudah-mudahan sudah raus jomblo, mudah-mudahan sikap kawin berataan, mudah-mudahan jauh rezekian berataan, mudah-mudahan kabul hajat berataan. Berkah kita duduk menyanjung manusia yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil menghadang-hadang. Ya kalau datang raya kita makanan aja pernah. Kalau alam kita apa aja. Jadi di dalam kitab sini halaman 6 dijelaskan bahwa malih juga kitab Taurat ini ada gampangan kitab Taurat. Guru ini nyuruh kitab Taurat bro ya. Oh oke. Jadi sebelum diciptakannya seluruh alam semesta termasuk manusia, belum jelas akan aja disariakan dia. Artinya di dalam kitab sini nur Nabi Muhammad SAW diarah keliling aras, kursi, surga, sampai akhirnya dicelupkanlah nurnya ini ke dalam sumber mata di sungai surga yang bernama Tasnim. Ulun keingatan di dalam tafsir Ibnu Abbas juz 30 cetakan putih karangan Muhammad bin Yaqub Al-Karuzbadi dikatakan bahwa wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Coba kita pikirlah. Nur Nabi Muhammad tadi sebelum kita diciptakan semuanya sudah dicelupkan ke dalam air mata talaga di surga yang bernama Tasnim. Macam-macam bahkan sumber air mata berumilah ada Kausar. Inna membawa bini bang, ya kan? Bawa bini ulang kira. Ini bini, kita bawa bini. Anak tua tuh, soalnya bawa tenang, ini bina sandang gitu nah. Kayak biasanya kita, ya kan? Kali di Bali malam ini ya, macam-macam ya kan? Ya kan? Jadi, terduli datangnya. Ayo kan? Jadi sungai Tasnim itu sudah lawas dicelupkan nurnya Nabi. Kita di surga, orang ahli surga nanti bersama-sama pasti meminum sumber air Tasnim itu, yang dimana kita sudah ada mengambil berkah dulu aja pada kalinya bakas nurnya Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya Nabi itu ibaratnya huwa awwalun
huwa akhirun. Berumnya huwa zahirun, huwa batinun, huwa awwalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batinun, laisal uyunu tarahu. Saya bahari mejanya, kita bawa bungas mejanya. Muji dulu. Maka dijadikannya Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu tetes daripada keringat nur Nabi Muhammad yang dicurahkan di sungai Tasnim itu. Mantap kitabnya, satu nabi. Jadi gurungnya Haji Pateh tetesan daripada sungai Tasnim yang dimana itu dicurahkannya Nur Muhammad. Malaikat mencurahkan Nur Muhammad ke sungai itu, diangkat ke tetes lah. Nah tetesannya itu menjadi nabi. Jadi sudah kita tuh kada bingung, nabi itu mempunyai atau mengandung nurnya Nabi Muhammad. Ya iyalah, karena memang asalnya daripada nur Nabi Muhammad SAW. Nah, dari warlock datang orangnya, tampar juga nih. Hanya mulai udah situ aja dah. Kalau menit kurang masalahnya antroknya dibuat dulu. Isinya berkurang di gurungnya. Panang lagi lawan haus. Jadi luar biasa. Asalnya kita berkah Nabi, menuju ke Nabi, kembali ke Nabi. Luar biasa lah kita lah. Mudah-mudahan kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sekalian malaikat memberi tasbih pada Allah Ta'ala dengan tasbihnya cahaya itu di dalam masa 2000 tahun. Setelah itu maka kemudian daripada itu maka dijadikan oleh Allah Ta'ala akan Nabi Adam alaihissalam. Dan ditaruh juga di Nabi Adam itu nurnya Nabi Muhammad SAW. Ya, semua nabi itu mengandung kelebihan masing-masing, mempunyai kelebihan karena ada yang dikandungnya dari nurnya Nabi kita. Sampai ke Abdullah di kitab sini juga, Abdullah itu adalah seorang laki-laki yang tampan rupanya, baik perangainya, berpangkat dan berwibawa, sehingga banyaklah para gadis-gadis yang sangat menyukainya. Ibaratnya tuh sebagai janda ujiak, ya kah gerumune ujiak janda. Oh ini aku janda. Melihat gerumung ini tak ya Pak, perubahan bagus, suara bagus gerumung ini Pak. Ya kah menggatar iman janda. Iya kah menggatar terbang iman janda ya Pak. Ada kegampangan. Jadi semuanya tuh gerumungnya sampai Abdullah itu mengandung nurnya Nabi Muhammad. Bahkan hebatnya Haji Bate, ada ulama mengatakan kenapa jadi gajah itu kalau mau menyerang Ka'bah melihat Abdul Muttalib, sedangkan peristiwa ini 50 hari sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Alam tarakai fa'amara bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil la ja'alahum ka'asfin ma'kul. Tuh kesiannya orang tuh menghadangi di luar mobil, kalau keluar mobil kesiannya orang mungut-mungut. Jadi luar biasa. Abdul Muttalib datang memaraki gerombolan gajah-gajah Abraha. Seketika para gajah-gajah itu tunduk melihat Abdul Muttalib. Padahal nurnya Haji Fatih sudah berpindah ke Abdullah, sudah berpindah lagi ke Rahim Aminah.
حملت بأزكى الأنبياء makanya ulang ada melihat video Habib Umar tuh paling menangis saja buat tega banget Habib Umar memadahkan Aminah itu masuk neraka, sedangkan Aminah itu adalah ibundanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tega banget ya Aminah itu memandangkan yang Aminah masuk neraka nih, menangis Habib Umar. Harus diramalkan oleh para nabi-nabi pendahulunya akan dilahirkan nanti nabi akhir zaman yang lahirnya di Mekah, ya kah, hijratuhu bil Madinah. Terakhir tatkala Abdul Muthalib tadi mendatangi para gajah-gajah bagian Abraha tadi, maka seketika gajahnya pun tunduk, padahal nurnya sudah berpindah ke Abdullah dan berpindah lagi ke rahim Aminah, tetapi bekas nurnya Haji Fateh masih ada, sehingga meninggalkan wibawa yang sangat luar biasa di dalam diri Abdul Muthalib. Ya, mudah-mudahan dengan berkah mau'izah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan doakan guru-guru kita dan yang hanya datang tadi, yang guru ini mudah-mudahan panjang umur, guru ini sehat badan, makin bersugih. Itu jadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ummatihi al-kiram khususan dari min syekhina makan thumma khususan ila ruhi muallif hadha al-kitab anna Allah tawashsha wa al-mufrah wa yad'alina barakatihi wa asrarihim wa warihim ulum fahati bidini dunya wal akhirah anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquna iyyahu bi salihin yarzuquna mahabbatuhum wa yatawaffana ala millatihim wa yashfa'una bi muradihim min ghairi sabiqati 'adabin wa la hisab ala hadhihi wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila qawli al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesusahan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman di dunia, maka Allah pun akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan kelak di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang-orang yang mengalami berbagai kesulitan, maka Allah pun akan memudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Ambil silakan. Ambil silakan. Lalu kemudian wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi pian menolong orang, Allah akan tolong dia. Kaifa tadinu tudan. Bagaimana pian mengutangi orang, seitu dibayar. Maksudnya apa nang pian gawi itu nang pian dapat. Ujar orang lain itu karma. Dia akan dapat hasil dari perbuatan dia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Dan tidaklah berkumpul orang di salah satu rumah dari sekian banyak rumah Allah, dan mereka di situ membaca kitab-kitab Allah, mereka mempelajarinya, mereka mengupas maknanya, mereka saling bermudakarah antara satu dengan yang lain, terkecuali Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka semua. Allah akan turunkan ketenangan bagi mereka. Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyahumur rahmah. Dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah. Dan malaikat akan membentangkan sayapnya dan menyelimuti mereka. Artinya malaikat itu 4 makrumun hadir di sini. Sasak wadah kita ini lawan malaikat, meskipun dia kadang nampak melihat. Menduduk manusia mungkin kelihatannya enggak, tapi malaikat enggak. Ada dari ujian Imam Nawawi orang mau mulut dipadahkan malaikat membentangkan sayap ada di majelis-majelis. Cuma kita kadang lihat ada nampak berdirinya, berdiri meluncat-luncat di lantai majelis. Nah, ya jajaki ya sayap malaikat. Ngomong mulut nah ya jajak. Kan malaikat ada kesannya yang tentang saya aku jajaknya. Kadang pas lumpuh dengan dosa. Jangan dihubungi dengan dulu pernah juga ada orang kan Nabi itu simpel aja menyuruh hujan. Nabi bila bangun guring tangan basuh, sebelum makan tangan basuh. Karena kan kita kada tahu tangan ini kemana bergaru. Guring kasihkan berkilo gitu. Maka guring ketapihan aja berapa? Bakatok kada, selawat kada, berhimat bergaru. Begitu bangun pagi, banyak kupasan juga, berhimat bergaru. Berarti tangan ini kan steril lagi. Makanya itu menyuruh dia bangun dua suruh tangan sebelum mau makan tangan dia basuh. Rupanya laki menyambat aku kada bakalnya, karena aku akan jaga ibarat guring itu anu berselawat katok, maka harus tapi pisit. Kada pacang juga tangan kuning bergaru ke dalam, nanti tangan pun bersih. Padahal katanya Nabi nyuruh gawi kamana ke tangan, Nabi nyuruh basuh. Ini nanti bahkan mungkin juga aja tangan bergaru, amun tapi pisit guring. Sekali bangun menjadi Imam Nawawi, itu tangannya tuh sampai sini termasuk ke dalam guring.
Bujur masuk ke beureut, begitu nya bangun, tahajud tangan di takasak ke beureut. Bukan begadang lagi, seini tangan masuk ke beureut. Dol tuh pambehera. Seini. Ayo. Ini bukan jorok, memang terjadi. Itu karena orang mau mulut sudah Nabi. Hujan dan alam payah. Amun nang sunnah itu kada digawinya. Ini sudah kada dapat fadilah apa-apa, itu sudah rugi. Amunnya kada menggawi, ruginya. Tapi kalau ada unsur melecehkan sunnah Nabi, murtadnya. Sunnah Nabi itu dihinakan ya, murtadnya. Jadi kalau kada menggawi, jangan mau mulut. Wadzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Makanya ujar Allah, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair. Apa fi mala'in khairin min mala'in. Ujar Allah, siapa yang menyebut namaku di hadapan manusia, maka aku akan menyebut namanya di hadapan kelompok jamaah kumpulan yang lebih hebat daripada kumpulan itu, ya kumpulan mereka. Bila dia di dunia menyebut nama Allah, saat itu nama dia di langit disebut Allah juga. Makanya ketika kita menyebut nama Allah itu kita mulia sebenarnya. Tidak menyebut nama Allah kecuali orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Subhana man dzikruhu menjadi kemuliaan bagi orang yang berzikir. Dan Allah akan jadi garis. Jadi sebenarnya orang yang berzikir kepada Allah itu tanpa disadari dia mendapatkan yang disebut dengan ma'iyah. Jangan dia kira ketika dia menyebut nama Allah dan berzikir, Allah tidak memperhatikan dia. Allah bukan memperhatikan lagi, tapi menyebut nama dia di hadapan mereka. Subhanallah. Tambah kurang biar musyawarah kepada Nabi. Setiap amal itu antara dua, 5 makbul, 5 makbul. Amal itu bisa diterima, bisa juga ada, kecuali sholawat kepada Nabi mesti diterima. Karena hak Nabi manusia. Ini sholawat kita ada buruknya karena Tuhan mau sholawat kita. Kita ini minta Allah supaya sholawat kepada Nabi benar ya. Jadi kita tuh ada menggawi sholawat, Allah menggawinya. Makanya sholawat itu suci ketika dari Allah kepada Nabi. Ini namanya kita dinyuruh Allah lagi suruh sholawat, tapi kita dapat pahala. Lamun kita menggawi ibadat belum tentu kita dapat pahala. Lamun kita menggawi begini Allah menggawi kita hanya dari pahala. Luar biasa. Lalu kemudian waman qati'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya maka nasab tidak akan menolong. Kita berkelakuan kada bagus, nasab kada menolong. Biar anak kiai, biar cucu kiai, apalagi hidup segang hidup kiai. Guru lain, anak guru lain, cucu guru lain juga. Penas anak juga. Kamu anunya orang tidak guru lain, kayak guru nggak ada yang ada bagaimana pahalanya? Anu ada yang semalam mau kasih waktu dulu. Itu benar kayak kalau mau kasih waktu. Kita situ aja.
Justru kalau pian itu anak kiai atau cucu kiai, itu justru kita memiliki tanggung jawab lebih besar dari orang. Ada dahulu anak kiai tapi mucil, namun lebih dari. Ada hari juga anak maling tapi baik, sekolah jadi pondok, jadi alim, dimuliakan orang, dihormati orang, didalam pandian, diterima orang, pandiannya diterima benar, didengar orang. Ada anak kiai itu mucil, mucil itu orang kampung muar, pukuli orang, orang mahalan ya maling. Udah jangan dipukuli kasihannya. Lalu anak kiai itu ucap, kamu yang bisanya jangan mulia, ada yang kembali maling. Jadi dia anak maling itu ucap dia aja, aku menjadi mulia karena aku menghormati jalan Amerika. Sedangkan kamu dipukuli orang karena kamu menghormati jalan abahku. Abahku itu menghormati adakmu pada mereka. Jadi amal wujud. Man badi amalun lam yusri' bihi nasab. Bila amal kita lakukan nasab kadang lagi. Itu hati-hati kita, hati-hati. Justru tanggung jawab kita besar. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang soleh berkah. Anak guru itu kan mesti jadi guru, tapi paling kadang mudah-mudahan menjadikan dia orang soleh. Dia berjaya amal aja amal soleh. Itulah masya Allah agama kita ini, meskipun ini budak, tapi dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memuliakannya. Sayyidina Bilal itu masih budak, belum meninggal orangnya sandal sini sudah dinamai di surga. Letek sandal sini Sayyidina Bilal. Jadi pada akhirnya amal kita masing-masing amal masing-masing. Makanya jangan menggaduh orang, amal masing-masing aja, kalau usah menggaduh orang. Kalaupun ujar guru hari di Martapura, ingatkan ulun guru kami di Martapura itu mengesani. Ujar sidin lamun kita tuh hidup di kampung, lamun kada bisa ya sidin memberi manfaat sedang orang merepoti orang barang jangan. Ini sudah memberi manfaat kada gara-gara seorang orang susah. Jangan menyusahkan orang, jangan gara-gara kita orang susah. Orang Islam itu orang lain itu akan selamat dari musuh dan lahan. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu untungnya karena bagi orang tangannya oleh orang. Ala kulli hal. Tadi Al-Guru Habib mengisah tentang abah Nabi Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu diceritakan ketika beliau itu lagi muda. Saya perhatikan lagi muda, karena ada sementara riwayat mengatakan ayah Nabi itu meninggal umur 25. Ada sementara riwayat mengatakan meninggal umur 25. Nah, abah Nabi itu meninggal ketika Nabi 2 bulan dalam tahun. Walhasil Sayyidina Abdullah ini biar tahu lah, semua dominion, semua yang ada di kota Makkah itu menghendaki Abdullah. Nah, kebetulan waktu itu bubuhan ahli kitab, bubuhan Nasrani ini kan tahu. Mereka itu tahu ciri-ciri Nabi lebih dari mereka tahu anak-anak seorang. Makanya kan ketika Nabi ketemu Buhairah itu langsung tahu ciri-ciri Nabi. Pendeta Buhairah ketemu di Syam itu, mudah-mudahan bawa berziarah ke sana. Karena di Syam itu ada satu pohon sampai sekarang masih hidup, usianya ribuan tahun. Nabi pernah bersandar di situ, di Jordan.
datang dulu setiap kali pohon itu yang masih ada. Jawab. Walhasil perempuan ahlul kitab tahu melihat ciri-ciri yang ada di wajah Sayyidina Abdullah. Cahaya Nabi itu ya talala ke wajah Abdullah, di wajah Sayyidina Abdullah itu cahaya Nabi itu memancar. Nah, maka pembinian itu mengatakan setiap begini bertawar, wahai Abdullah, kawini kami. Nah, nyamannya darah, kawini kami. Kawini kami. Jamak saudara. Kenapa? Karena mereka mengharap cahaya itu pindah ke mereka. Setiap orang hendak melahirkan Nabi. Nya tahu ciri-ciri cahaya. Sayyidina Abdullah kata mau, ujar Sayyidina Abdullah, aku sudah hendak dikawinkan dengan perempuan bernama Aminah. Apa jarbini yang tadi? Ya sudah, kalau dia kada hendak kawin, kada usah kawin dengan kita. Hubungi kami. Berserah diri, bila dia kada hendak kawin, kawini ya Aminah, tapi kami rela dia menghubungi. Coba. Apa dia Sayyidina Abdullah? Maaf, ikam bawa nikah dia kepada mau, apalagi kada menikah. Ini tertawari Sayyidina Abdullah. Hanya mau tertawari. Ini apa? Ini cek dulu. Tertawari Sayyidina Abdullah. Lalu menolak itu. Ketika terjadi hubungan antara abah sama Nabi, pindah lor. Pindah. Min asal al-fakhr ila al-arham al-syarifah al-tahirah. Dari sulbi yang mulia pindah ke rahim yang suci. Sampai dulu pernah mendengar ujar siapa dulu Syekh Bidul Ali ujar sirin hubungan agama Nabi ini ulang sekali ya tadi. Ada yang mengatakan begitu hanya sekali terjadi hubungan itu langsung menuntut pindah. Imbah itu Sayyidina Abdullah yang musafir, imbah itu wafat. Karena ada hubungan kedua, jadi ujar ulama itu Allah menjaga orang tua Nabi jangan sampai hubungan karena syahwat. Jadi hubungan itu bujuk-bujuk dari kalian nurnya untuk memindahkan nur dari surga Abdullah ke dalam rahim Aminah. Jadi orang tua Nabi itu bujuk-bujuk ada di kupas oleh syahwat. Itu orang tua Nabi. Berpindah ke dalam rahim Sayyidah Aminah, membawa Nabi. Ya dari dia Quran. Terlalu picik orang yang menganggap orang tua Nabi itu celaka. Orang itu dia dianggap orang Nabi celaka. Takuni orangnya takuni. Darani takuni sebutkan satu aja dosa atau satu yang kesalahan yang dilakukan Abdullah dengan Aminah apa? Seluruhnya sebutkan satu aja. Cariakan satu kesalahan Abdullah dan Aminah. Coba kamu katakan mereka kan bakal tahu mencari. Apa kesalahan Sayyidina Abdullah? Apa kesalahan Sayyidah Aminah? Orang suci, orang mulia. Karena Nabi itu apabila ada orang-orang mulia, Nabi akan berada di surga orang yang paling mulia di antara mereka. Min khiyar Nabi. Apa yang ada ikat Nabi? Coba pikir baik-baik. Jadi ya Allah, Sayyidah Aminah itu mulai dalam perut, bayangkan menyusui Nabi Muhammad, menyusui Nabi, mengandung Nabi, dan satu lagi kita andai-andai ya, seandainya orang tua Nabi itu kafir, seandainya orang tua Nabi itu kafir, udah itu dia bisa jadi orang kafirnya Nabi. Muhammad bapaknya orang muslim, mamanya orang